Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa tabibi kulubina Muhammad ghina il-fahri wa hayati ruh wa sirri qalb wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sadatanil kiram, para alimul ulama wal fudala, para asatid, asatidah, para tokoh masyarakat, para sesepuh kita yang berhadir di tempat ini, wabil khusus al-mukarram wal muhtaramun, sahibul majlis, Tuan Guru Hilmi, mata'anallah fituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dilancarkan segala urusannya, diberkahi hidupnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap para jamaah majlis kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam yang barakah, di tempat yang mulia ini Allah masih berikan kita sehat, Allah berikan kita afiah, di mana Allah memberikan daripada hati kita, melangkahkan kaki kita yang dimana menuju tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiah. Dan kita meyakini dan kita berdoa dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan berkah majlis ini ya Rabb, Allah jadikan kita adalah orang min ahlil khair, min ahlil ibadah wa fi istiqamah, dan insyaAllah min ahli salam fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan keariban baginda Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kayaknya ulun berdiri aja sudah nggih. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gimana udah ngantuk pian? Ibu. Belum lagi lah. Insyaallah ini luar biasa jamaah majelisnya. Apalagi ada kawan-kawan kita, saudara kita dari Lahantika, ini Pak Subeki dan kawan-kawan juga berhadir di tempat ini. Alhamdulillah, di mana kita semua masih berhadir di tempat ini, yang kita yakini satu, di mana Allah ingin menjadikan kita orang-orang yang lebih baik lagi. Kita meyakini satu, Allah hadirkan kita di tempat ini bahwasanya kita adalah orang-orang yang Allah berikan rahmatnya, Allah berikan maghfirahnya, dan insya Allah kita adalah orang yang selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jaza. Terlebih kepada Tuan Guru Hilmi yang dimana ini ulun selajur bersilaturahmi, berjumpa kembali, mungkin kali kedua sudah ketemu sama bubuhan pian. Ada yang binandu, ada yang kada nggih. Ini soalnya ulun tambah ganal. Ganal lawaknya pian. Semalam kada segini, ini gamis kada cukup lagi sudah. Kebanyakan dicuci guru. Yang alhamdulillah kita berjumpa lagi di mana kita bersilaturahmi ini menjalankan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi mengatakan silaturahim tanzidu fil umur, bahwasanya orang yang ketujuh bersilaturahmi ini insya Allah berikan barokah dan panjang umur. Makanya jangan jera-jera pian dielangi. Nah, ini kenapa sebab kita sampaikan, karena di akhir zaman ini bolah ulun kisah di Jawa, di Probolinggo tempat ulun. Amun orang sampanahan kada bang. Di Jawa ini kadang orang malas Pak mau silaturahmi. Dielangi itu malas. Kenapa Bib? Takut kopinya habis. Takut gula berkurang lagi. Mana nukar wafer pulang, kayak nasi beras bertambah pulang keluarnya. Padahal setiap orang yang bersilaturahmi ke tempat kita, itu Allah berikan daripada sahibul bait ini, tuan rumah, Allah berikan pengampunan dosa yang nyata. Bahkan keluarnya itu daripada tamu memberikan daripada maghfirah, terlebih rahmat bagi sahibul bait tadi. Bayangkan bian, datangnya bawa rahmat, pulang buang dosa. Kurang apa lagi bian? Amun bian dielangi lawan yang ngarannya COD, tahu bian COD? Bubuhan paket-paket Shopee itu nah.
Itu pian bebayar, nggih, nyata pian bebayar. Ini sudah datang kadang orang cuma disuguhi kopi, dikasih wafer, tetap pulang membuang dosa daripada sahibul bait. Makanya kita pernah mengingat daripada salah satu habaib di kota Jawa, di mana beliau ini adalah salah satu orang yang paling ketujuh dielangi, mengikuti daripada datuknya Syekh Abu Bakar bin Salim sahibul inat Fakhrul Wujud. Beliau ini Pak mengambil daripada ajaran datuknya, beliau ini paling ketujuh duduk bersama orang-orang bahkan cuma sekedar untuk makan. Bayangkan Ben, hendak makan ini nyari orang, nyari tetangga, nyari kawan, siapa jadi telponi, ayo hak makan di rumah ulun, ayo hak kumpul di rumah ulun. Coba mencari apa? Mencari rahmatnya Allah, mencari daripada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan amaliyah ini dilakukan para aulia wassalihin, dilakukan terlebih sama kita punya tokoh seorang figur di Kalimantan, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul. Kita pernah mendengar daripada bacaan manaqib beliau, di mana beliau ini ketujuh benar duduk untuk bersama, makan bersama. Terlebih pada habaib, para sayyid, para guru-guru itu dipanggili sama Sidin. Duduk makan bersama kawan-kawan Sidin, tetangga Sidin. Kenapa Bib? Karena orangnya faham sudah. Karena orangnya ngerti bahwasanya Allah berikan kelebihan bagi orang-orang tadi ini yang menerima tamu dengan orang Jawa nyambat legowo, dengan ikhlas. Ujar guru tadi dengan ikhlas. Maka dari itu beruntungnya kita ini pian duduk di sini berataan sekarang. Ini artinya kita silaturahmi sekarang ini Pak. Pian bertemu, bertatap muka, pian berjabat tangan, ini silaturahmi luar biasa. Mohon maaf, mungkin kalau nggak di majelis ini belum tentu pian kumpul-kumpul dalam kebaikan seperti ini. Paling kumpul-kumpulnya bedum, kan nggih, menggosip, kan nggih, nonton TV, lihat bola, bela dunia. Cuma kumpul di sini Allah berikan yang namanya majelis khair, inilah menjadi wasilah kita dalam kebaikan. Makanya dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man kharaja fi talabil ilm, kata beliau, barang siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari yang namanya ilmu, maka dikatakan oleh Nabi fahuwa fisabilillah, wa fi riwayah wa kana fisabilillah hatta yarji'a. Maka orang-orang tadi ini Pak lah sama seperti orang yang lagi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka balik kepada rumahnya masing-masing. Bayangkan pian berjihad, jihad ningali nggih. Kalau sama pian di komando sama Guru Hilmi, ayo kita berjihad ke Palestina, kira-kira tolak lah pian. Mikir, uangnya mahal, tiketnya mahal ke Palestina pian. Sampai sana belum tentu pian dibunuh sama Bani Israel pian. Anak jadi yatim, istri jadi janda, kan nggih. Masih mikir kita, tapi subhanallah ketika orang hadir tempat seperti ini Allah berikan kemuliaan, diberikan namanya pahala tadi adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji'a, kata Nabi, sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing. Pian melangkah kaki tadi Allah berikan rahmat sama sampean. Duduk pian di sini Pak lah, ada yang sampai ngantuk-ngantuk kayak gini, ada yang asam urat kambuh, ada yang rematiknya kambuh, yang mungkin pinggang encok, macam-macam sudah. Karena subhanallah orang duduk di majlis suka itu Pak. Nggih. Coba pian duduk di tempat karaokean, mak, di tempat warung jable kah? Di tempat apa bahasa orang orkesan kah? Oh, satu hari semalaman ayo ha, kan nggih. Cuma subhanallah duduk di majlis sejam 2 jam kayak sehari. Bahkan bahasa kita sejam 2 jam di majlis kayak sebulan. Lawas bener kan nggih. Kada ada hampi-hampinya Habib nih lawasnya. Berceramah lagi pulang. Artinya apa? Subhanallah, ini memang digoda pian sama setan Ibu. Karena apa? Dikatakan dalam satu riwayat dijelaskan oleh Habib Ali bin Idrus Barakwan, beliau mengatakan bahwasanya orang yang hadir di majelis ini itu selalu digoda sama setan. Setan ini ngawani pian. 3 senjata setan bawa gasan orang yang hadir di majelis. Yang pertama, setan ini siapkan senjata yang namanya kail seperti pancing. Nah, yang ketujuh mau unjun bawa bapak nih, paham tuh. Yang kayak ini di mana? Dihendak di mana itu Beb? Di hati kita Pak. Makanya orang hendak berjalan ke majelis ini kulirnya luar biasa pian. Males, capek, kan nggih. Hendak melangkah ke majelis ini ditarik pian sama si iblis tadi ini. Sudah, kada usah umpat sudah, kaina Jumat depan ada aja majelis Sidin. Minggu depan ada aja majelisnya, seberjalan aja insyaallah. Kan nggih. Lapa, capek habis majlis, yang dari kebun, ada yang dari kantor. Ada yang ngantuk, macam-macam digoda sama setan. Tapi subhanallah sampean masih kuat, ulun harus berangkat. Tambah gencang ditarik sama setan tadi Pak. Sudah pian kada usah capek apa pian, ngapai juga di sana dudukan umat capek pian, nyaman be-HP dudukan lihat TV nah, makan kacang, berokokan nyaman. Yang ibu-ibu lihat dangdut nyaman kan nggih, lihat film-film nyaman kan nggih.
Tapi subhanallah, sampai masih dimudahkan sama Allah, digerakkan hati ini, tetap kekeh. Ulun harus berangkat ke majelis. Sampai pian di tempat ini. Apakah iblisnya selesai Pak? Goda pian? Belum lagi. Itu iblis Ibu, bawa yang namanya seperti bawasinya kayak duri-duri yang dihendak, mohon maaf, di paha-paha kita nih. Di paha, di tulang ekor dihendak. Makanya kenapa orang kalau duduk di majelis bawaannya pengen selonjoran, kan gitu? Besila sebentar kaki kram. Subhanallah, duduk main dom 1 malam tahan. Kenapa duduk di majelis baru setengah jam kaki yang lemas, asam urat kambuh. Subhanallah, paling setengah jam, sejam, 2 jam paling lawas pian di sini. Tapi lapar kan gitu. Lapahnya. Lebih lapar dari begawi di sawit, kan gitu. Kenapa memang di situ setan menggoda kita? Tapi subhanallah, Allah berikan kemudahan sama sampean. Dilangkahkan tetap hati ini dikekehkan sama Allah, tetap duduk sampai acara selesai. Apakah ampeh ini setan ganggu kita? Apakah ampeh iblis tadi goda kita? Masih ada lagi senjatanya satu. Diambil debu-debu itu tadi Bu, dihendak di mata kita. Nah, makanya kenapa orang kalau dengar ceramah buahnya pengen guring kan? Kayak dikisahi Pak. Kalau bahasa bahari orang anak-anak halus diceritai kan pasti guring. Sama kayak pian nih, diceramai pasti guring. Artinya apa? Memang di situ setan goda kita dengan macam-macam cara dia goda kita. Karena apa? Tahu orang hadir di sini pahalanya yang nyata, kata Nabi, diberikan seperti orang-orang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tips dan trik. Nah, kayak nak pian kan yang mudah-mudahan istiqomah ke majelis ini kan. Ada tips dan trik kalau pian mau hadir di suatu namanya majelis khair kebaikan seperti ini. Ada di antaranya kata Habib Muhammad Al-Habsyi, ujar Sidin, sebelum berangkat, berwuduk dulu. Jangan asal ujuk-ujuk berjalan aja kada berwuduk kada apa, jangan. Karena apa? Wudhu ini sebagai tameng buat kita. Kita umat muslim ada yang namanya salah satu yang disunnahkan dalam Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya wudhu ini sebagai salah bentuk tameng buat kita. Pian tahulah sponsor autan yang di TV biasa ada nyamuk datang dikasih autan kada datang. Nah itu setan kayak gitu pian. Kasih wudhu itu ada tameng di diri pian ini. Makanya kalau belum berangkat ke sini berwudhu dulu. Batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Dijaga itu wudhu. Supaya apa? Supaya kita di cover. Ada tamengnya yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imbat untung itu yang kedua kata Muhammad Al-Habsyi, sebelum berjalan ke majelis seperti ini kata beliau, usahakan sampean ketika mau berangkat niatakan dari rumah. Ya Allah, mudah-mudahan berkah ulun datang ke tempat ini, pian langkahkan ulun ke tempat yang mulia ini ya Allah, jadi ridho dan rahmat pian ya Allah, dan mudah-mudahan diberkahi dunia akhirat ulun dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang diniatkan kata beliau. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin berberkah. Karena tidak mungkin bisa ini Pak, kita hidup, kata guru tadi dijelaskan dengan begitu lengkapnya kata beliau. Kita hidup ini sudah digariskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa? Jika ada kesombongan sedikit, maka dikatakan kita adalah orang-orang yang merugi sudah. Bayangkan pian. Dan ini adalah sifat kita semua. Berataan kita nih, umat punya sifat sombong berataan. Kada ada yang lepas kita sifat sombong ini. Kenapa? Kita sering. Karena ada kawan kita tertolong lawan kita, wasilahnya kita nih. Mak untung pian ada ulun, namun kada ada pian, kada tahu sudah kayak apa pian nih. Terjebak kawan nih, pecah ban di tengah sawit. Untung pian ada ulun. Kalau kada ada pian guring di sawit sebulanan kan gitu. Artinya apa? Kadang kita ini sifat sombong ini menempel dalam diri kita. Terus gimana Bib ngilangkannya kan gitu? Ngilangkannya gimana? Makanya dikasih solusi sama ulama, sampai duduk di tempat seperti ini. Ini ngecas hati Pak. HP sampean perlu dicas biar baterainya 100%. Ini hati sampean juga perlu dicas. Ya dicasnya di tempat seperti ini. Baca burda, baca sholawat, dengarkan kajian ilmu, duduk bersama, baca doa bersama. Ini ngecas hati kita. Supaya hati kita ini menjadi orang-orang yang dikatakan salamatis sudur. Dikatakan orang yang memiliki hati yang galbun salim. Para awliya wassalihin, para ulama-ulama kita, para salafun soleh, mereka diangkat derajatnya oleh Allah. Di antaranya apa? Hatinya bersih. Ini pian, hatinya bersih, nggak ada penyakit hati dalam diri mereka. Sombongkah, pairiankah, hasud, dengki, macam-macam kah? Itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena guru tadi apa? Hatinya ini yang ingat cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Amun kita ini hati kan macam-macam isinya kan gitu. Penyakit hati kita ini macam-macam. Pairian iya, dengki iya, sombong iya, ria iya, ujub iya kan gitu.
Tapi insya Allah berkahnya kita majlis, kita minta doa ya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga hati kita oleh Allah, dibersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati, dan diberikan kita adalah orang-orang yang selamat dunia akhirat berkah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masih melanjut? Membolehkan enggak sudah? Mengantuk kayak belakang? Belum ya? Ulun tadi mendengar daripada salah satu ceramahnya Guru Hilmi tadi, kajian tadi tentang masalah kesombongan. Sombong ini ya Allah jangan sampai dipelihara Bu. Sombong ini hilangkan. Ciri-ciri orang sombong ini banyak. Makanya perlunya kita ini menjaga daripada hati kita untuk selalu tawadhu, rendah diri. Karena apa? Ketika orang tawadhu, ini buat ilmu buat pian. Ketika orang tawadhu, ibu dengarkan, walaupun kita bukan orang ahli ilmu, pian sama ulun ini bukan orang ahli ilmu kan gitu. Tapi kita bisa diangkat derajatnya oleh Allah Pak kalau kita punya diantara sifatnya Nabi, yaitu sifat tawadhu, rendah diri, nggak mau sombong. Kalau pian pingin inget tawadhu, gampang. Ini ada hikayat yang sering ulun sampaikan di mana-mana. Jadi Bahari pernah dikisahkan oleh Habib Jamal Ba'agil, ini jari kita ini, ujar Guru Sidin, pernah terjadi tanah fasad, terjadi khuyalah, sombong-sombongan. Ujar jempol, jempol bepandir, ana khairukum, ulun yang paling baik. Loh kok bisa kata jari yang lain? Karena ulun ini adalah yang paling kuat dipakai neken, dan ulun adalah isyarat kebaikan. Pian ditakoni, Pak makanannya nyaman? Nyaman Beb. Pasti pakai jempol. Nggak ada Bu makanannya nyaman? Nyaman Beb. Pakai kelingking, nggak mungkin. Pasti pakai jempol. Ana khairukum, aku yang paling baik karena aku dipakai untuk neken dan isyarat kebaikan. Jadi ulun yang paling mulia di antara kalian. Ujar telunjuk kada hendak kalah pian. Nah hadangi dulu, hadangi stumat. Jempol, pian sholat lah. Ya sholat ulun beriman. Waktu syahadat siapa yang dipakai? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pasti pakai telunjuk. Pian syahadat pakai jempol dipecut malaikat kayak nak pian. Namanya syahadat pasti pakai telunjuk. Jadi ulun dipakai dalam sholat, ulun paling mulia di antara kalian wahai jari-jari, terutama engkau jempol. Kata si telunjuk. Si jari tengah kada hendak kalah pian. Hadangi dulu. Jari-jari, coba betatai kita, bebaris berataan. Bebaris pian Pak. Ma'at waluna katanya. Siapa yang paling tinggi di antara kita? Khairul umur awsatuha, kata si tengah ini. Ujar Nabi, sesuatu hal yang baik pasti posisinya di tengah-tengah. Ulun yang paling tinggi dan posisinya paling bagus ada di tengah. Jadi ulun paling mulia di antara kalian. Jari manis kada hendak kalah pian Bu. Hadangi dulu. Jempol, kata jari manis. Walaupun engkau dipakai isyarat kebaikan yang paling kuat untuk menekan, tetap ngaranmu jempol. Walaupun dipakai sholat, tetap ngarannya telunjuk. Walaupun posisi di tengah paling bagus, yang paling tinggi, tetap ngarannya jari tengah. Ulun jari manis. Kalau sudah ada manis-manisnya ini, makanan manis nyaman dimakan, orang manis nyaman dipandang kan nggih. Apalagi kayak yang ceramah ini kan manis. Gak usah sakit hati pian Pak. Terserah yang ceramah kan nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ujar jari manis apa? Ulun yang paling mulia, dari ngaran aja sudah bagus, jari manis. Jadi sudah, kalian jari-jari yang lain gak ada apa-apanya sama ulun, kata si jari manis. Kelingking, apa kelebihanmu? Kelingking disuruh sama jari manis untuk tunjukkan kelebihannya. Bingung kelingking Pak. Dibilang paling kuat, gampang puklek atau orang Jawa, gampang patah kan gitu. Dipakai sholat ya enggak juga. Posisinya di ujung, paling kecil kan gitu. Dibilangnya namanya juga kelingking. Dari semua apapun tidak ada bagus-bagusnya. Apa kata si jari kelingking? Hei ayatuhal asabi, wahai para jari jemari, ana ahwalukum, ulun yang paling buruk di antara kalian, kalian semua yang paling mulia. Ini kelingking tawaduk luar biasa, walaupun terpaksa. Gak ada kelebihannya tawaduk sudah kan nggih. Menyampaikan belajar udah ada kelebihan tawaduk sudah. Tapi apa janji Allah? Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tawaddu'a rafa'ahullah, man takabbara wada'ahullah. Orang kalau tawaddu ini Bu, Allah tinggikan derajatnya. Tapi kalau orang sudah sombong Pak, ya Allah dijatuhkan derajatnya sama Allah. Makanya Nabi ini ketika beliau berdakwah, beliau ini ketika ke Raja Persia, Raja Romawi, dakwah ke Syam kemana-mana, beliau ini sambil mau dakwah ngirim surat dulu ke raja-raja tadi. Lah setelah kirim surat, sebagai salah satu bentuk stempel ini surat dari Nabi, Nabi dapat perintah suruh buat yang namanya khatimun nubuwah,
sebagai stempel kenabian. Amun pian pernah ke capil atau ke kantor kedesaan, ada tok biasanya warna yang bulat tuh, tok. Nah, itu gasan apa? Gasan tahu bahasa ini stempel dari Nabi. Suruh buat khotim, Nabi diperintahkan tuliskan Muhammad Rasulullah. Tuntung tadi cincin jadi dibuatkan sama sahabat. Apakah Nabi langsung pakai di jarinya asal-asalan? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi enggak asal-asalan, semua pasti nunggu wahyu daripada Allah. Datang daripada malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, ya Muhammad Rasulullah, pian disuruh make daripada khotim tadi ini stempel kenabian di jari kelingking pian. Nah, makanya kenapa disunnahkan daripada kita memakai di antaranya jari kelingking sebagai make khotim, itu berceritanya diawali pertama ketika dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipakai di kelingking stempelnya tok Raja Persia, tok Raja Romawi, tok sampai kita 14 abad yang sekarang setelah Nabi wafat, kita beriman kepada Allah dan Nabinya Muhammad SAW, ada berkah jari kelingking dalam kehidupan kita ini. Apakah yang dipilih sama Allah yang paling baik, yang paling kuat? Apakah yang dipakai sholat? Apa yang paling tinggi? Apa yang paling bagus namanya? Yang paling tawadhu Allah pilih stempel kenabian tadi, sampai kita beriman saat ini ada jari kelingking dalam kehidupan kita. Makanya poinnya, jadilah orang yang tawadhu, boleh jadi orang yang rendah diri, jangan sombong. Insya Allah kita jadi orang yang tawadhu Bapak, walaupun kita ini bukan orang ahli ilmu kan gih. Pian sama ulun nih bukan orang ahli ilmu kita ini, jauh ilmu kita ini, ibadah kita jauh lagi, tapi minimal jadilah orang yang rendah diri, bukan menjatuhkan harkat martabat diri. Jadi orang rendah diri, ujar guru tadi, menjadi orang yang bisa tidak, bahasa kita, tidak menyombongkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan sama kita. Justru sadar bahwasanya semua yang Allah berikan sama kita itu tetap tidak mungkin lepas daripada peranan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan berkah majlis ini Allah jadikan kita orang yang tawadhu, menjadikan jauhkan dari orang sombong, orang yang ujub, jauhkan daripada kita sifat daripada riya, dijauhkan daripada segala penyakit hati, dan mudah-mudahan ya Allah berkah majlis ini kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, kita menjadi orang-orang min ahlil khair, min ahlil ibadah, min istiqamah, dan insyaallah kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesempatan untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin dicintai oleh Rasulullah, mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma habibna ilan nabi wa habibin nabi ilaina, dan mudah-mudahan kita semakin ta'zim dengan sunnahnya Rasulullah, mudah-mudahan kita semakin didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa meniru daripada setiap ajarannya Nabi Muhammad, bisa mengambil daripada suri tauladannya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita doakan kepada sahibul majlis kita, guru hilmi, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan keluarganya, Allah mudahkan segala urusannya, diberkah hidupnya dunia wal akhirah, dan insyaallah kita semua Allah berikan panjang umur sama kita fi taatillah war rasul, dalam keadaan kita ketujuh beribadah, Allah berikan hidayah, taufik, inayah, maghfirahnya kepada kita, Allah berikan rahmatnya kepada kita, dan insyaallah kita adalah orang-orang yang Allah takdirkan meninggal berkah tempat ini, berkah majlis ini ya Rabb, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman husnul khatimah, dalam keadaan beriman husnul khatimah. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani, dan mudah-mudahan berkah majlis ini Allah mempermudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya sayyidi ya Rasulullah isfa lana hajatina indallah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya lu minta maaf, minta Allah minta ridha, terlebih kepada guru Hilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.